Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin doanya. Alhamdulillah, terima kasih kepada KM. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah semuanya siap ya, dan semuanya juga terlihat semangat. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada ya, semuanya hadir semua. Alhamdulillah. Materi Al-Quran dan hadis pada pertemuan kali ini adalah mari belajar hadis tentang niat. Ketika hendak melakukan sesuatu, apakah kalian suka berniat terlebih dahulu? Bagus. Contohnya seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Silakan Dino. Benar sekali. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita harus berniat terlebih dahulu. Karena niat itu sangat penting, apalagi ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Hendaklah kita memulainya dengan niat. Sebelum kita melakukan perbuatan juga, hendaklah kita berniat terlebih dahulu. Tapi ingat ya, jangan sampai berniat untuk melakukan hal yang tidak terpuji. Berniatlah untuk melakukan kebaikan, supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang pernah dengar hadis tentang niat? Ternyata ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, sekarang marilah kita membaca hadis tentang niat. Ikuti ibu ya anak-anak. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung kepada niatnya. Dan yang dianggap amal setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Dan setiap kelompok menghafalkan hadis tentang niat beserta artinya. Jika sudah hafal, maju ke depan ya per kelompok. Alhamdulillah semuanya sudah hafal ya. Nah, sekarang kita akan menghafal setiap mufrodat dari hadis tentang niat. Ibu akan membacanya dan kalian ikuti ibu ya. An, dari. Ola berkata, innama sesungguhnya, al-a'malu amal perbuatan, binniat bergantung kepada niat, likullim setiap, imri'in orang, ma apa-apa sesuatu, tawa yang diniatkan. Nah, sekarang kalian akan tanya jawab dengan teman kalian tentang mufrodat hadis tentang niat yang sudah kalian hafalkan. Bagaimana? Apakah sudah hafal semuanya? Jika sudah, ibu mempunyai beberapa penggalan kata yang harus disusun oleh setiap kelompok. Kan sekarang menyusun beberapa penggalan kata tersebut menjadi rangkaian hadis tentang niat. Wah, ternyata hasilnya semuanya sudah benar ya. Bagus sekali. Hadis tentang niat diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis tentang niat disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam peristiwa tersebut ada salah seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut sudah bertekad akan turut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan laki-laki itu pada mulanya akan tinggal di Mekah. Ummu Qais bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah. Akhirnya laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah hijrah dengan niat seperti itu diterima atau tidak? Dan Rasulullah pun menjawab dengan hadis tentang niat, bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Nah, dari hadis tentang niat tersebut, kita dapat memahami bahwa niat itu sangat penting,
terutama dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya. Meskipun sudah memenuhi syarat dan rukun, tetapi tidak dibarengi dengan niat karena Allah, maka belum tentu perbuatannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan niat. Tempatnya di dalam hati. Siapapun tidak akan mengetahui niat seseorang ketika mengerjakan sesuatu, kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki niat baik atau buruk dalam beribadah atau dalam melakukan perbuatan apapun. Nah, jadi niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat juga menentukan sahnya suatu ibadah. Hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah niatnya. Dan Allah juga akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ya, hindarilah perbuatan yang mengandung unsur riya atau melakukan ibadah atau sesuatu karena ingin dilihat, dan juga perbuatan yang mengandung unsur sumu'ah atau melakukan ibadah atau sesuatu yang ingin didengar oleh orang lain serta ingin dipuji oleh orang lain. Bagaimana anak-anak? Apakah dapat dipahami? Alhamdulillah. Jadi kita dalam melakukan ibadah atau sesuatu yang lainnya harus diawali dengan niat yang baik dan ikhlas supaya kita mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, mungkin pertemuan untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu mengingat dan mengamalkan hadisnya ya. Tetap semangat terus belajarnya ya anak-anak. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.